Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, teruslah minta kepada Allah, Allahumma a'inni, kalau sendiri, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sambil Rasul memeluk salah seorang sahabatnya, jangan pernah lepaskan doa ini. Karena ini adalah doa meminta, ya Allah tolonglah saya untuk bisa menjadi orang yang selalu berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika, zikir kepada Allah, wa syukrika, bersyukur kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, hatinya akan tentram. Surat apa tadi? Ar-Ra'd ayat 28. Ini lengkapnya ya, ayatnya dari ya ayyuhalladzina amanu. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi kan kalau perkara dunia Allah bagikan, harta, gelar, pangkat, jabatan, kasih saja. Mau orang enggak iman, zalim, kasih saja oleh Allah. Benar? Jangan dibawa kemana-mana. Wah, saya punya kerajaan, tetap saja mati tidak dibawa kerajaan. Bahkan mahkota juga dibawa ke kuburan, dibongkar lagi kuburannya. Perkara kekayaan melimpah, kita tidak usah iri, karena tidak kemana-mana. Punya mobil 20, tidak akan pernah dia sekali naik mobil 5, lalu dia tiarap di atas, diikat ke sana sini. Tidak. Punya kuda 10, tidak mungkin naik kuda sekaligus 5, bisa babak belur itu hadirin ya. Punya hotel, tidak mungkin dia nginep di tiap kamar ngeliling ya. Pasti tidak bisa tidur. Tidak usah iri lihat dunia ini, tapi irilah lihat orang yang diberikan ketenangan, dan itu hanya datang dengan satu-satunya pintu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Silakan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi Allah tidak memberikan ketentraman yang asli kecuali kalau ingat Allah. Dan Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia maha mengetahui isi hati kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami menciptakan manusia dan kami tadi apa? Oh ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah tahu siapa
hamba Allah yang ingat ke Allah atau tidak. Jadi bagaimana ini supaya kita tidak stres? Bagaimana prinsip stres? Orang stres itu yang bagaimana? Orang yang kebanyakan mikir dan kurang zikir. Jadi supaya tenang harus bagaimana? Banyak mikir jangan. Banyak tetap mikir. Udah mikir mau pekerjaan akal. Tapi tiap mikir jadi zikir. Begitu. Orang Islam itu mikir kan gak enak hadirin. Dan perintahnya juga kita mikir. Tapi setiap mikir jadi zikir. Contoh, pagi ini mikir apa? Rezeki. Aduh, saya pengen rezeki. Mikir rezeki. Langsung jadi zikir. Siapa yang menciptakan rezeki? Allah. Siapa yang membagikan rezeki? Siapa yang mengetahui yang halal yang haram? Bagaimana? Siapa yang bisa memudahkan kita jumpa dengan rezeki kita? Nah, makanya tiap mikir jadi zikir, jadi doa, jadi ibadah, jadi sungguh-sungguh ikhtiar. Ingat apa lagi? Ada ingat apa coba? Tugas. Itu mah kerjakan aja deh ya. Sambil zikir tuh, ya Allah, kira-kira teuing kampus teh nanti dipindah ke TPA mau. Nikmati gimana kuliah supaya hidup kita manfaat. Makin banyak ilmu, makin banyak pengalaman, makin banyak keterampilan, makin banyak yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita kurang ilmu, kita rada susah memberi manfaat buat orang. Benar? Dan kita memberi manfaat kepada orang lain bukan supaya orang mengakui kebaikan kita, bukan supaya orang menghargai, mengagumi kita, bukan supaya orang membalas kebaikan, bukan. Kita berbuat baik karena itulah yang disukai Allah. Titik, sudah selesai. Ya, sudah nggak ada lagi. Perkara orang berterima kasih atau tidak itu mah coupling dia, ya. Perkara orang menghargai atau tidak itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Urusan kita mah terus aja PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Selesai. Memperbaiki diri karena Allah, bukan karena ingin orang jadi baik ke kita. Dulu pernah ada ibu-ibu dipesantrenkan oleh suaminya di sini. Lalu tukar pikiran, saya ini sudah 2 minggu, saya akui saya bersalah. Saya sudah 2 minggu di sini, saya sudah tobat, tapi suami saya mengatakan saya belum berubah. Ibu, tobat mah urusan dengan Allah, bukan dengan suami. Dengan suami minta maaf. Ya tapi saya udah berubah, suami saya tidak menghargai. Ibu belum tobat berarti. Sudah, atau dari mana? Ya kelihatan ngomongnya begini ya. Kalau orang yang tobat betulan itu ketagihan tobatnya. Jadi kalau orang tobat betulan, pertama yang dibuka dosa besar. Dia tobat, lama-lama yang tadinya tidak dianggap dosa besar, dosa sedang jadi kelihatan besar. Tobat lagi, udah tobat dosa sedang, yang dosa kecil lama-lama jadi kelihatan jadi dosa lagi, tobat lagi. Akibatnya orang tobat itu jadi nggak bisa berhenti tobat karena dia melihat sampai dosa yang halus juga sebuah kelalaian. Nah, begitulah jadi kalau orang ngaku-ngaku tobat dan ingin diakui orang berarti belum lillahi ta'ala. Keperluan apa lagi? Ayo hadirin, saya sudah bisa merasakan aura ingin ngomong sesuatu. Jodoh, nggak usah nunduk ya. Bukan saya ngasih jodoh. Jodoh, biasa saja jodoh gitu ya. Atau kenapa udah tahu pakai nanya, pengen nanya hadirin. Ada emang nggak usah terlalu mikir ya, ada baru SD ya, tenang deh ya. Gimana ingat jodoh langsung ingat Allah. Yang ngatur jodoh siapa? Allah. Kalau jodoh teh ngunci enggak?
misalkan jodohnya dengan ini, oh menurut hemat saya dan dari ilmu yang dia pelajari, memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau mau milih, nauzubillah, pezina, nanti takdirnya pezina juga. Udah pernah tergelincir, tobat. Allah tahu nanti takdir buat yang tobat yang ini. Jadi enggak ngunci si eta ya, enggak. Allah makin tinggi, misalkan dekat dengan Allah, mungkin di sisi Allah sudah ditulis kalau kamu tingkatan ma'rifatnya segini, inilah jodohnya. Makanya kalau ingin dapat jodoh yang terbaik, perbaiki diri di hadapan Allah. Oh maliki ya, begitu Saya pengen istri hafizah, tapi saya baru Iqra jilid 1. Kira-kira nendang gak ya? Jangan ke saya ngomongnya ya. Ke Allah we. Tapi jangan juga saya mau pokoknya bogo kasih eta. Dia hafizah, ngaji Quran, nepi ke hafiz, dan pas dia selesai, pas itu ijab kabul dengan sahabatnya. Capek ngapalkan Quran. Dan Allah tahu dia ngapalin Quran bukan pengen dekat dengan Allah. Ayo perbaiki niat hafiz-hafizah. Karena ada yang kamu harus jadi hafiz baru boleh jodoh. Ngapalkan setakar kebok dan tidak hafal-hafal. Karena campur stres. Udah ke Allah. Tapi gimana ya wajah saya kurang cakep. Nah langsung mikir ke Allah. Siapa yang bikin wajah kita? Allah. Mungkinkah wajah kita menghalangi jodoh yang dia tetapkan? Ya mustahil lah. Tapi saya ini bibirnya tebal. Setebal apa sih? Pasti udah didesain oleh Allah. Boleh jadi menurut kita bibir kita tebal, tapi dilihat oleh si calon itu yang eksotis. Jadi jangan suudon ya. Serius. Ada yang lumpuh, saya mah lumpuh mual aya jodona. Justru lumpuhnya dia yang menjadi daya tarik calon mempelainya. Saya mau menikahi karena calon istri saya lumpuh. Saya menolong dia di dunia, mudah-mudahan Allah nolong saya dunia akhirat. Jadi boleh jadi yang kita anggap kekurangan justru itu yang menjadi syariat oleh Allah, dan tinggal dibalikin. Tapi saya sudah usianya kepala pundak, lutut kaki ya. Apakah usia membuat berpengaruh ke Allah enggak? Kan? Apa gara-gara usia 35 atau 40 kemudian oleh Allah enggak dikasih jodoh? Mungkin begitu enggak? Allah mah sesuka Allah ya. Yang ngasih umur juga Allah. Gimana ya kalau ibu saya nanya, kenapa kamu belum nikah? Gimana jawabannya? Gak boleh ngomong gini, gak boleh ya. Bu, ibu sudah nikah, ingin saya menikah. Apalagi saya bu, gak boleh ngomong gitu. Tenang we. Ya bu, saya mengerti keinginan ibu. Bantu doa tuh bu. Ya gimana? Saya milik Allah. Yang ngatur hidup saya juga Allah. Saya hanya bisa ingin dan ikhtiar serta tawakal. Bantu doa. Ibu juga sudah doa nak. Ya insya Allah. Tambah lagi doanya bu. Allah pasti mendengar doa ibu. Selalu kaitkan ke Allah. Jangan ketika mana atau jodohna. Ibu mah teu boga rarasaan bu. Abdi unggal dinten geus rempotan. Tenang hadirin. Harus ke Allah. Harus ke Allah. Pokoknya ngobrol apapun kembalikan ke Allah. Itu yang paling benar. Kita dengar hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli salah taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'az,
Janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap akhir salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadah kepadamu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara yang barang siapa diberi keempat perkara itu, maka sungguh ia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. 1, hati yang senantiasa bersyukur. 2, lidah yang senantiasa berzikir. 3, badan yang senantiasa bersabar atas segala ujian. Dan yang keempat, seorang istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, menjaga kesucian dirinya dan harta suaminya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ya, begitulah hadirin orang yang beruntung dunia akhirat, ya. Baik. Apalagi sekarang masalahnya? Cicilan, ya. Jadi kalau ingin cepat, ada yang ingin cepat lunas cicilannya? Nyicil motor, buat bayar nggak ada, jual motornya, ya. Kalau kita punya cicilan, kita harus tanya dulu cicilannya buat apa. Kalau cicilannya hanya untuk pamer dan cicilan itu menekan kita, jual aja. Beli motor. Padahal kita belum sanggup beli motor. Karena beli motor tuh bukan hanya punya motornya. Bensin, oli, STNK, perawatan, benar? Ada kalanya kita lebih efisien gak punya motor. Tapi tetangga saya punya motor semua. Ya gak apa-apa, itu kan tetangga. Ada tuh yang memaksakan diri beli mobil. Mobilnya tuh bekas angkot, tapi dicat ulang. Jadi bagus lagi catnya. Itu kalau dipakai sekali ke kantor aja, pulangnya bermasalah. Ada kabel ini lepas, ada itu pecah. Nggak dipakai, cicilannya jalan terus. Dipakai, gaji bisa habis pakai memperbaiki. Jual, hadirin. Mungkin itu bagian dari zikir. Bagaimana zikirnya supaya dilunasin hutang? Tapi saya ngutang karena untuk ngobatin orang tua, untuk bayar kontrakan. Allah tahu keperluan kita. Bagaimana doa lunas hutang? Allahumma lunasi hutangku, ya. Kumaha teh? Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith, minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasl, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Sudah hutang banyak, doa enggak hafal, ya. Tapi kita tahu bahwa tidak ada hutang yang besar kalau Allah ngelunasin. Dan cara Allah melunasi tidak harus terbayang oleh kita. Bisa tiba-tiba ada orang yang ngasih zakat ke kita, digerakkan aja oleh Allah. Lihat wajah kita tuh kayak lihat wajah nelangsa gitu. Nah, orang ningali mana teh yang ngajakatan wae. Ya begitulah hadirin. Atau oleh Allah dibalikin hati orang yang berhutang, yang tadinya datang jengkel mau nagih, tapi pas datang teh dibalikin, kenapa jadi begini? Kenapa Pak? Saya teh kesini teh mau nagih. Lalu jadi nggak tega, udah halal. Alhamdulillah. Tinggal dibalikan aja hatinya oleh Allah. Itu juga sering tuh yang datang ke saya kayak gitu. Ujung tega aja. Dan orang juga ada yang saya hutang ke beliau, nggak tega, Pak. Saya waktu itu ada catatan hutang ke Bapak. Si aman. Enggak, betul Pak, ini saya hutang. Udahlah halal. Tawel, alhamdulillah. Yakin ini sesuai ceramah, ya. Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi jangan bingung bagaimana cara Allah melunasi hutang kita. Itu mah urusan Allah. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Tapi saya udah doa, hutang gak lunas-lunas. Boleh jadi
Karena Allah sudah sangat tahu nih, kalau kita utangnya dilunasin, ibadahnya lunas juga. Tahajud hilang, beberapa kali begitu, kalau diberi, hilang tahajudnya. Saum tidak, ngaji tidak. Jadi oleh Allah tuh diawet-awet utangnya. Didatengin debt collector yang kurus, dia kalah yang ngambek, ya, yang punya utang. Didatengin aja oleh Allah debt collector yang keker, baru wirid. Oh, demi kalimat tidak hitam. Kadang-kadang kita tuh perlu tekanan supaya wiridnya kuat. Maka supaya tidak ditekan dalam keadaan sulit, perbanyaklah zikir dalam keadaan lapang dengan syukur. Itu nanti yang datang karunia. Apalagi nih, dolar naik, zikir. Ya, Tuhan kita mau bukan dolar. Dolar mau naik berapa juga, pertama nggak punya dolarnya. Dan kita nggak ngerti lagi dolar tuh naik tuh jadi gimana. Ya sudah, lakukan penghematan. Dalam situasi sulit begini, berhemat ya. Tidak harus keinginan-keinginan kita dipenuhi semua. Ada ingin, ada perlu. Kalau ingin itu cenderung nafsu. Kalau perlu memang keperluan kita. Perlu juga harus kita susun. Mana yang urgen, yang primer, sekunder, tersier. Latih nih dalam situasi sulit sekarang. Ekonomi sulit begini, harus yakin Allah yang menjamin rezeki, tetapi kita melakukan persiapan-persiapan. Nabi siapa yang Nabi Yusuf ya, yang persiapan menghadapi paceklik. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan prepare. Ada lagi yang perlu dizikirin? Apa? Dagang lagi sepi ya, atau bagus jadi sibuk zikir. Karena gimana saya makan, kan dari dulu juga makan, tapi saya penghasilan sekarang jadi enggak ada. Tabungan ada enggak? Ada. Itu tabungan teh disiapkan untuk waktu sepi. Tabungan saya habis itu motor ada 2, jual atau nanti jual motor. Dulu aja lahir nggak bawa motor nggak apa-apa ya. Apa saudara lahir bawa motor? Dari rahim ibu suka ada motor bebek atau motor angsa. Jual, jangan takut ya. Biasa Kang dagang lagi sepi, masa untung terus kan? Tekaji ya. Sekali-kali sepi supaya seru, betul? Halo? Punten hadirin, saya pedagang. Udah biasa. Banyak, kadang ret, kadang brus, kadang krut, bangkrut hadirin. Udah biasa bangkrut mah. Kadang katipu, jalanin weh. Tiap episode, yang penting makin kuat zikir. Gitu. Jangan iri sama yang sebelah laku ya. Alas ya, setan biarin. Dan jangan menggunakan wirid untuk membelokkan pembeli. Ya rojak. Aduh, aing mah lepas. Kenapa wirid begitu? Ada orang mau beli ke teman ke sebelah, pedagang semua diwiridin oleh ya rojak. Saya di sini ya Allah, saya di sini ya Allah. Please ke sini. Ya Allah mah kadinya deui teu adil lah. Oh, kalau diadili kitu disambar petir. Gak apa-apa. Allah ngasih rezeki ke sebelah, ke kiri, ke kanan tidak apa-apa. Karena itu hamba Allah juga. Punya keperluan tuh, anaknya harus bayar sekolah, kontrakan mungkin mau habis, atau apalah, harus nolong orang tuanya. Kenapa harus ke kita semua? Enggak harus, ya. Tenang Kang, zikir, ya. Tapi saya mah ingin ya zikir ya dapat uang, tenang hadirin. Zikir lebih berharga daripada uang. Banyak yang dikasih uang belum tentu dikasih zikir, tapi dikasih zikir insya Allah pada waktunya rezeki datang dan tidak harus dalam bentuk uang. Mungkin kita dikasih sehat, anak-anak dikasih baik, uang tidak banyak. Berapa bayar untuk anak jadi soleh? Kan? Berapa bayar? Belum tentu punya uang ratusan miliar anak jadi soleh. Ada yang gajinya pas-pasan, pas perlu kurang, tapi pas pakai ada.
Anak baik. Bayar berapa? Bikin anak jadi baik. Gak bisa dibayar tuh. Jangan ngatur Allah. Ada lagi hadisnya, Ustaz? Hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat ia di dalam hatiku. Dan jika ia menyebut aku di suatu majelis, maka aku menyebut ia di dalam majelis yang lebih baik daripada majelis mereka, yaitu majelis para malaikat. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika hambaku mendekat sehasta, maka aku akan mendekat sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sudah pasti untunglah kalau kita banyak zikir. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kita ingat Allah di hati kita, Allah mengingat kita secara spesial. Kita menyebut Allah dalam halayak ini, Allah akan menyebut-nyebut kita dalam halayak yang lebih baik, para malaikat. Kita berusaha mendekat Allah saja sejengkal, Allah mendekat kita seperti inilah. Ini apa, sedepah sehasta ini? Sedepah ya. Kita mendekat ke Allah sedepah, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari memburu kita. Pokoknya tidak pernah ada ruginya ngedekat ke Allah. Jadi kalau orang jauh dari Allah karena dia nggak mau saja, karena baru mau aja di hati, Allah sudah tahu dan Allah akan membimbing kita untuk dekat dengannya. Makanya di hati ini harus ada, ya Allah saya ingin dekat denganmu. Dan Allah sudah dekat sebetulnya, hanya terhalang oleh dosa dan aib kita. Terima kasih hadirin sekalian. Karena ada syairnya tuh, bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Aduh, sambil nasid sambil gatal tenggorokan. Pertolongan Allah ya, sebab kalau merdu tuh jadi pengen nyanyi terus. Hadirin terima kasih. Pengumuman Alhamdulillah kajian tauhid bagi warga Jakarta hari ini bagian khutbah Idul Fitri, khutbah Jumat di Masjid Darut Tauhid Jakarta di Jalan Cipaku 1 nomor sekian lah ya. Ada Masjid Darut Tauhid di sana. Alhamdulillah masjid itu 1, 2, 3, 4, 5 lantai. Alhamdulillah ada basementnya dan hijau. Jadi masjid itu walau di kota, hampir sekeliling masjid itu pakai tanaman-tanaman, pot-pot. Karpetnya juga hijau, rumput yang sintetis, bagus. Silakan hadir di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Dan hari Ahad di Bandung ya, di Eko Pesantren. Silakan pada santri siap guna SSG hari Ahad bagian berlatih berkuda dan memanah. InsyaAllah ada yang berlatih memanah, ada yang di panah. Itu latihan kekuatan ya. Ibu bapak silahkan hadir di Eko Pesantren. InsyaAllah mudah-mudahan bisa ada hikmah dikumpul di sana ya. Terima kasih dan silakan dilanjutkan Ustadz Roni sekarang bagian ngajar di SMP. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang baik. Acara ini dilanjutkan oleh Ustadz Roni Abdul Fattah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah di Masjid Darut Tauhid yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bagaimana yang disebut dengan zikron katsira itu? Di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, beliau menyampaikan bahwa zikir yang banyak itu sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir qiyaman, senantiasa berzikir. Itu fi'il mudhari itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Sekarang dan terus. Jadi istiqomah, continue dengan zikirnya. Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, berbaring. Itulah kondisi manusia. Kalau tidak sedang berdiri, sedang apa? Duduk. Kalau tidak sedang duduk, berbaring. Ustaz, bagaimana dengan jongkok? Kalau jongkok di mana itu? Di mana kalau jongkok itu? Nah, maka tidak boleh zikir lisan di WC itu nggak boleh. Tapi hati kan pasti senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata Imam Ibnu Katsir, zikron katsir itu zikir ketika berdiri, kemudian duduk dan berbaring dalam kondisi apapun juga. Maka beliau menyampaikan minimal ukuran seseorang disebut zikirnya banyak itu apa? Ikuti zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jadi mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengetahui keutamaan berzikir dalam setiap aktivitas kita, keseharian kita, Allahu Akbar, banyak pahala yang kita dapatkan gitu. Tapi sayang kita kadang-kadang tidak mengenal itu, tidak tahu itu, ya. Dari mulai bangun tidur, Nabi mengajarkan zikir kepada kita. Waktu bangun tidur gimana zikirnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setiap zikir itu mesti, kalau kita mengkaji, membaca ya lafaz zikir yang diajarkan Nabi itu mengingatkan kita kepada Allah agar kita senantiasa nyantel hati ini dengan Allah, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur ada zikirnya ya. Orang kalau sudah bangun tidur kemana biasanya? Kemana? Kamar mandi. Ada nggak zikirnya? Ada zikirnya itu. Dan etika dan adabnya Nabi ajarkan. Bagaimana zikirnya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Suka dibaca tidak? Di mana itu dibacanya? Sebelum masuk. Kaki yang mana? Dua-duanya. Masa yang kiri? Nanti cangegang itu ya. Dahulukan yang kiri. Nabi ajarkan etika dan adabnya. Keluar dari WC ada zikirnya. Bagaimana? Ghufranak. Kalau sudah dari WC kemana biasanya? Pakai baju, betul tidak? Ya ganti, kembali tidur lagi. Bagaimana tuh? Pakai baju. Nabi mengajarkan minimal baca bismillah itu.
Buat para bapak ke masjid, ada nggak zikirnya? Ada, dari mulai buka pintu dari rumah itu, buka itu bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Keluar baca lagi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alai. Di jalan menuju masjid ada zikirnya enggak? Ada. Makanya semakin panjang itu semakin jauh jarak rumah dari masjid, kesempatan untuk memperbanyak zikir ini. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura. Terus Masya Allah. Nyampe ke masjid. Begitu masuk ke masjid, ada doanya enggak? Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek gitu ya. Yang panjang bagaimana? A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Allahu akbar. Doanya diajarkan oleh Nabi itu. Datang ke masjid jelas dianjurkan perbanyak zikir seperti ini, majelis zikir ini. Jangan biarkan hati ini lalai. Nanti keluar dari masjid ada doanya enggak? Ada doanya, minimal apa? Minimal gimana doanya itu? Allahumma aftahli abwaba fadlik. Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Naik kendaraan mau pulang, ada doanya enggak? Ada. Pas naik kendaraan itu bukan baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, keliru itu. Pas naik kendaraan itu bacanya apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Hafal tidak? Itu doa biasa dibaca pas mau umroh gitu ya, naik bis bisa gitu. Padahal bukan untuk umroh saja itu. Itu doa dibaca pas itu setiap naik kendaraan. Kalau jalannya nanjak, ada zikirnya enggak? Ada zikirnya enggak? Gimana zikirnya? Allahu akbar. Kalau datar, kalau mudun, semua ada zikirnya. Semua ada zikirnya. Pulang ke rumah mau makan, ada zikirnya enggak? Kalau antum sedang berpuasa, kemudian antum bukanya itu di rumah teman, itu beda. Ketika berbuka di rumah sendiri dengan buka puasa di rumah teman, beda bacaannya. Ya. Zikir pagi sore ada enggak? Al-ma'thurat atau zikir as-sabah wal masa, itu ada zikirnya. Ketika akan tidur ada zikirnya enggak? Nabi ajarkan banyak sekali. Gelisah enggak bisa tidur, bangun jam 1 malam, ada zikirnya enggak? Gelisah pas bangun jam 1 malam, aduh, banyak hutang gitu ya. Ada zikirnya enggak? Ada zikirnya, semua lengkap. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring. Itulah kondisi manusia. Ya Pak ya. Jadi itu kata Imam Ibnu Katsir dan dikutip juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya itu. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir dalam kondisi apapun juga. Mari kita latih minimal dengan zikir lisan dulu ya. Lisan agar nanti terbiasa dengan hati yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikirnya seperti itu, Pak. Jadi mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali zikir. Kalau belum hafal bagaimana? Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak buku doa dan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam bentuk buku saku kecil itu ada. Sampai detik ini saya masih bawa buku itu. Kemanapun juga. So dari mulai SMP saya belajar di pondok pesantren. Kalau saya ke Mekah juga saya bawa terus. Harus begitu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dihafalkan. Kalau dibaca diulang-ulang, hafal sendiri nanti. Kalau dihafalkan kadang-kadang ngafalinya sulit, udah hafal nggak diamalkan, lupa lagi. Begitu ya. Mari
Kita nikmati menjadi ahli zikir, minimal zikir dengan lisan dulu ya. Nanti membantu kuatnya hati ini, dan mudah-mudahan puncaknya kita tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada terakhir ya. Tadi menyampaikan tentang bab hutang kan. Bab hutang semangat sekali kelihatan wajahnya itu ya. Kalau bab zikir lunas hutang itu semangat gitu. Ada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Dan dulu Ali didatangi oleh seseorang yang kelihatan mukanya tuh ya, muka banyak hutang kan kelihatan. Ya, dia datang, wahai Ali, ajarkan kepadaku doa biar lunas hutang. Maka Ali menyampaikan, aku ajarkan kepada kamu doa yang dulu aku diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana doanya itu? Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Hafal enggak? Yang punya hutang hafal kan ya? Ayo sama-sama. Allahumma kfini bihalalikan haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan, berikan kecukupan kepadaku dengan yang halal, ya, dengan rezeki yang halal dari yang haram. Jangan sampai kita mengambil yang haram gitu ya. Jangan, yang halal ya Allah, cukupkan yang halal. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan berikan kecukupan kepadaku, ya. Wa aghnini bi fadlika, dengan karunia Engkau ya Allah dari selain Engkau. Kita ingin hanya Allah yang kita gantungi, dengan yang lain. Maka sebelum minta kepada yang lain, kepada Allah dulu laporan. Ini yang pertama, doa lunas hutang itu yang diajarkan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Baca sebanyak-banyaknya. Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Juga yang tadi dibacakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allah alam bisawab. Kita buka dialog, silakan. Ya, silakan. Baik, silakan sahabat RMK serta pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon di 022-2017-076, di 022-2017-076. Serta untuk Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222-2017-076. Dan bagi Anda yang bergabung melalui telepon, untuk kenyamanan silahkan untuk menyesuaikan volume suara radio agar suara yang masuk ke studio bisa lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Dengan Ibu Is sebentar. Ya, silakan Ibu Is. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya berangkat haji ya Ustaz, uangnya itu dapat pinjam misalnya dari bank syariah, terus dibayarkan untuk ongkos haji. Kan nunggunya sekarang lama ya, jadi misalnya 1-2 tahun atau 3 tahun itu udah lunas, pas berangkat udah lunas gitu. Jadi gimana itu teh, boleh enggak? Terus yang kedua, kan berangkat haji yang kedua udah sunnah hukumnya. Ya, apa betul. Pahalanya sama dengan umroh haji yang kedua ketiga itu atau gimana Ustaz? Terima kasih, ditunggu di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang baik, yang pertama tentang ongkos ibadah haji, uang pinjam. Para ulama ikhtilaf di dalam memberikan jawaban tentang hal ini. Yang pertama, mereka menyampaikan tidak boleh, karena memang ibadah haji itu ibadah yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Mampu di sini memang orang yang sudah mampu, dia punya harta nisabnya, ya, sudah harus berangkat haji.
ukurannya apa? Dia bisa ongkos, punya uang untuk keluarga yang ditinggalkan selama dia ibadah haji. Ya. Itu yang memang man istata'a ilaihi sabila. Bagaimana sekarang kalau kita meminjam? Nah, para ulama sebagian besar menyampaikan tidak boleh ya minjam uang untuk ibadah haji karena tidak wajib. Tidak wajib. Nah, ini yang menjadi polemik. Kenapa sekarang menjadi lama jarak ibadah haji yang reguler itu sampai 14 tahun nunggunya itu? Karena tadi ada dana talangan gitu ya. Jadi orang yang belum layak pun dia pinjam rame-rame, daftar haji banyak sekarang itu. Ini yang menjadi permasalahan yang oleh sebagian besar ulama dikritisi. Tidak benar ini. Gitu ya. Yang kedua, mereka menyampaikan boleh dengan catatan orang-orang yang memang mau berhutang itu dia udah jelas dia sanggup bayar. Artinya gini, jadi tidak modal nekat gitu ya. Dia punya aset. Contoh, dia punya tanah yang akan dia jual, yang mungkin harganya bisa miliaran, tapi belum laku juga gitu. Itu udah jelas sekali, udah ma'ruf, orang udah dikenal dia punya tanah itu. Tapi dia sudah, misalkan sudah nyimpan uang di bank untuk daftar haji, dapat kloter pas begitu datang, dia punya kuota itu, ya, dapat porsi, dapat kuota. Jika punya uang untuk lunasinya, maka dia pinjam uang. Dan dia yakin dia punya aset yang kalau dijual, kalau dia meninggal, itu dijual bisa nutupin hutang dia. Itu boleh. Sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Allah a'lam bishawab. Saya rasa lihat kondisi kita saja. Kalau kita memang orang yang punya aset dan memang sudah daftar, tinggal lunasin ya silakan. Tapi kalau tidak, jangan memaksakan. Karena memang tidak wajib bagi yang tidak mampu. Begitu nanti bayar memaksakan haji misalkan, nanti kita banyak madaratnya karena hutang, apalagi hutang pinjam ke bank yang tidak syariah, ya. Jangan seperti itu. Allah alam bisawab. Yang kedua, Ibu, tentang pahala ibadah haji yang kedua, bagaimana hukumnya? Ibadah haji yang kedua itu hukumnya sunnah, artinya tidak seperti yang pertama. Jadi dia kalau sudah haji yang pertama ya sudah, kalau tidak haji pun tidak masalah. Cuman kadang-kadang begini di masyarakat itu. Karena boleh jadi haji yang pertama dia belum punya pengalaman, belum pernah umroh gitu ya. Begitu haji dia dia itu banyak kekeliruan gitu ya. Saya alami ketika saya membimbing ibadah haji, banyak jamaah yang begitu. Ustaz tadi kayak enggak afdol gitu sering cerita. Karena enggak sungguh-sungguh waktu manasik hajinya. Jadi kadang-kadang dia ingin mengulang lagi. Kalau dia mampu silahkan. Bagaimana pahala? Ya pahala haji tetap. Cuman dalam artian wajib sunnah itu tidak wajib yang pertama. Artinya tidak ada masalah. Bukan berarti seperti pahala umur ya tidak. Ya haji saja pahala haji. Nabi yang mulia menyampaikan al-haju Arafah. Haji itu puncaknya wukuf di Arafah. Nah, puncak wukuf di Arafah itu menghantarkan kepada surga. Rasul menyampaikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali apa? Surga begitu. Nah, jadi itu kondisi. Tapi sekarang kalau tidak salah sekarang ada aturan. Tidak semua bisa mengulangi ibadah haji dengan mudah. Ada aturan sekian lama gitu kan. Tidak boleh baru nanti boleh lagi. Karena kalau tidak yang belum pernah nggak akan berangkat kasihan. Adapun untuk para pembimbing itu beda lagi ceritanya, karena ya orang-orang awam yang mau ibadah haji kalau tidak ada pembimbing ibadah, tidak ada pembimbingnya, itu repot di sana. Kasihan, jangankan yang baru, yang pernah ke sana saja lihat kondisi Mekah yang sekarang banyak pembangunan terus, itu bisa bisa bingung gitu di Masjidil Haram kadang-kadang. Nah, jadi bagi para pembimbing ya keharusan lah ya, mereka mau berangkat tiap tahun nggak ada masalah karena memang membimbing jamaah haji. Kalau tidak nanti orang-orang awam, apalagi orang-orang yang belum pernah umroh sama sekali, kasihan Pak. Kesana mereka bingung, kasihan. Nah, jadi bagi yang sudah berkali-kali pahalanya tidak seperti yang pertama. Sunnah di sini maksudnya bukan seperti umroh ya, haji mah haji saja pahalanya. Hanya tidak seperti yang pertama wajibnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang terakhir silakan Kang. Baik Ustaz, kita sudah di ujung kebersamaan. Silakan apabila ada yang akan disampaikan kembali. Ya, taib. Para pendengar yang berbahagia, Bapak Ibu di Masjid Darut Tauhid, mudah-mudahan
kebersamaan kita pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita latih untuk menjadi ahli zikir dalam kondisi apapun juga ya, biasakan. Kalau tidak hafal, miliki buku kecil lah. Miliki buku kecil, buku saku simpan di sini. Sekarang banyak. Kalau ingin lebih luas, baca kitabnya Imam An-Nawawi Al-Azkar, itu lebih luas tentang zikir ya. Baca agar kita dapat ilmu yang banyak tentang zikir. Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, itu kitab yang tebal sekali itu. Dan terakhir saya mengingatkan, sekarang ini hari apa? Hari Jumat. Maka silakan manfaatkan ini hari raya kita ya, mingguan kita nih. Di antara sunnah yang dianjurkan membaca surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi. Jadi mulai tadi malam atau siangnya. Ini waktunya panjang ya. Jadi sekarang udah masuk hari siang hari Jumat ini sampai matahari tenggelam. Baca surat Al-Kahfi kurang lebih setengah jam. Saya baca surat itu setengah jam. Yang hafal Quran lebih cepat lagi. Biasakan baca, dan tidak cuma dibaca ya, kalau bisa ditadabbur isinya. Ada yang menarik, kenapa Allah memerintahkan membaca surat Al-Kahfi? Rasul memerintahkan setiap hari Jumat. Coba antum baca isinya itu. Ya, itu kisah semua. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain, ya, kemudian kisah pemilik dua kebun itu, kemudian kisah Musa dan Harun, Khidir, ya. Itu menarik. Coba baca, ambil pelajarannya. Saran saya kalau mau baca ini, rujuklah kitab namanya Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Itu bagus sekali. Kita bisa ngambil ibrah pelajarannya seperti apa. Kenapa? Dianjurkan membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat diulang-ulang, itu ada pelajaran yang besar di sana. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.